Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Sabtu Ba'dal Fajr 8 Januari 2022, terlanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Hadis dalam pembahasan kitab Al-Hidayah, syarah dari Manzumah Al-Baiquniyah, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi 23 dan kita masuk kepada pembagian hadis marfu menjadi marfu as-sharih dan marfu hukman. Maka sebelum itu dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan. Barakallahu fikum. Qala al-Baiquni rahimahullah wal munkarul fardu bihi rawin ghada ta'diluhu la yahmilu at-tafarruda matrukuhu ma rawin bihi matrukuhu ma wahidun bihi farad wa jam'u li dha'fihi fa huwa qarad wal kadhibul mukhtalaqul masnu'u ala nabi fadhalika al-mawdu'u wa qad atat al-jawharil mafnuni qad sammaytuha manzumat al-Baiquni wa fawqa 30 bi arba'in atat aqsamuha thumma bi khairin khutimat. قال يقول رحمه الله متفق مثلا وخطا متفق وجده فيما ذكر مختلف مختلف متفق الخط فقط وجده مختلف فحشا ولا. قال المؤلف رحمه الله تعالى فبعلة غموض أو خفا معلل عندهم قد عرف وذو اختلاف سند أو متن ومضطرب عند أهيل الفن. قال المؤلف رحمه الله تعالى وما بعلة غموض أو خفا معلل عندهم قد عرف وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن. المؤلف رحمه الله تعالى وما بعلة غموض أو خفا معلل عندهم قد عرف وذو اختلاف متن وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن. قال المؤلف رحمه الله تعالى وما بعلة غموض قد عرف معلل أو خفا معلل عندهم قد عرف وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن. فلسن معروف طرقا وقدت رجاله لما الصحيح اشتهرت. قال المؤلف رحمه الله تعالى إبدال راو براو قسمه وقلب إسناد متن اسمه والفرد ما قيده بثقة أو جمع أو قصر على رواية. خلاص. قال البيقوني رحمه الله وما بعلة غموض أو خفا معلل عندهم قد عرف وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن.
بسم الله. وكلما قالت رجاله على وضده الذي وضده ذاك الذي قد نزل. قال المؤلف رحمه الله تعالى والمسند المتصل إسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. Bismillah. Qala al-muallif Taha al-Baiquni rahimahullah fi mandumatihi al-Baiquniyah wa ma udhifa lin nabiyil marfu'u mazilna fi hadhihi al-mas'alah wa ma udhifa lin nabiyyi al-marfu'u, apa-apa yang diidhofahkan kepada nabi dinamakan hadis yang al-marfu'. Wa qad taqaddama ma'na naw al-idhafah pada qaraha as-Sakhawi al-idhafah ila nabi kullu ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qaulan lahu au fi'lan au taqriran. 3 jenis dari al-idhafah: hadis marfu qaulan, wa marfu fi'lan, wa marfu taqriran. Dan ditambah oleh para ulama yang lain seperti As-Suyuti di Tadribi Rawi, juga ditambah dengan apa-apa yang kembali kepada Nabi dari sifat al-khalqiyah wal khuluqiyah, maka menjadi 5 perkara. Dan kami telah memberikan contohnya seperti di dalam hadis-hadis terdahulu. Idan indakum hadis idza du'iya ahadukum ilal walimah falyatiha. Masuk apa ini idhofahnya? Marfu qaulan, karena ucapan Nabi, qala Rasulullah. Wa qala al-Bara' ibn Azib anna Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana fi safarin qara'a fil isya fi ihda rak'atain bitin wa zaitun. Hadal hadis muttafaqun alaih. Maknanya bahwa Nabi dulu di saat safar membaca di salat isya di antara 2 bacaannya yang jelas itu membaca bitin wa zaitun. Hadis apa? Marfu fi'li. Contoh dari hadis juga di sini seperti yang telah terdahulu dari Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami, diriwayatkan oleh Imam Muslim di saat dia memukul dari budak perempuannya karena tidak bisa menjaga kambing yang digembalakannya sehingga dimakan oleh wolf serigala. Maka dipukullah budaknya ini. Kemudian menyesal, ma'adu madalika alayya, qultu ya Rasulullah afala a'tikuha, maka bolehkah aku untuk melepaskannya, kasihan. Maka kemudian Nabi meminta agar dia didatangkan. Syahidnya di sini, faqala laha aina Allah, qalat fis sama. Qala man ana, qalat anta Rasulullah. Syahidnya di sini dikatakan i'tikha fa innaha mu'minah. Mana syahidnya ataupun masuk ke jenis apa? Takriri. Mana syahidnya takrir? Nabi Muhammad SAW sakat lama qala fis sama. Maka ini menunjukkan bahwa kalau itu di atas langit,
dan Nabi menyetujuinya. Maka bagaimana pada saat itu jika ada orang yang lulusan S2, S3 mengatakan Allah tidak di atas, Allah tidak di langit, Allah tidak di bumi, Allah tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di bawah, tidak di atas, tidak di utara, tidak di selatan. Apa yang akan dikatakan Nabi kepadanya? Al-Jariyah yang tidak pernah makan bangku sekolahan, maka dia ditanya dengan fitrah aina Allah, di riwayat mengisyaratkan ke atas langit dan di riwayat mengatakan aina Allah, maka Nabi dia menyetujuinya bahwa Allah di atas langit. Adapun yang belajar S2, S3, S-teler, maka dia itu mengatakan Allah tidak di mana-mana, Allah tidak menempati suatu ruang. Apa yang akan dikatakan ataupun dilakukan oleh Nabi kepada orang-orang yang mengucapkan dengan ucapan yang aneh ini, kira-kira alhamdulillah bahwa permasalahan manhaj yang hak, akidah yang benar bukan diukur dari ijazah. Maka berapa dari para dakatirah, maka berapa dari para profesor, dari para asatidzah, ustadz maknanya profesor, itu jauh ilmunya dari ajaran salaf. Maka yang menjadi poin is bukan dari ijazah tetapi mengikuti manhaj salaf. Maka seperti sekarang ini miris, mereka para dakatirah mengatakan Allah tidak boleh menempati ruang. Maka terbayang bagaimana hadis Al-Jariyah, budak belian ini, dia mengatakan Allah di atas langit, Nabi dia menyetujuinya. Adapun mereka berkoar Allah tidak boleh menempati ruang, tidak boleh di atas, tidak boleh di bawah, tidak boleh di kanan, tidak boleh di kiri. Bingung dia kepada kedudukan Robnya, Rob yang menciptakan dia dan Rob yang memberikan rezeki kepada dia dan mengatur kehidupannya, bingung ditempatkan di mana. Jadinya tidak boleh menempati ruang, berarti di mana? Alhasil kita bersyukur kepada Allah atas ilmu yang ada pada kita mengikuti as-salafus saleh. Baik, misal yang lain. Indak ya Nasr. Kunna na'zilu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wal Qur'an yanzilu ala ahdi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis tentang apa ini? Hadis takriri, tentang apa takrirnya? Membolehkan apa? Hukum apa? Bingung. Adalah hadis kunna na'zilu wal Qur'an yanzil ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hukum apa? Bingung. Hendak ya Bapak Tada. Hukum azl, apa itu azl? Apa itu azl ya anak-anak? Hendak ya Maura, apa itu azl? Hendak ya Hudzaifah, ma huwal azl? Hah? Tidak ada yang paham azl, bagus. Tidak ada yang tahu maknanya azl. Abdurrahman. Indakum. Memakna azl. Bingung juga yang besar-besar nih. Tidak tahu azl. Mengeluarkan air mani tidak ke rahim istrinya agar tidak hamil. Maka di sini hukumnya boleh. Maka dulu para sahabat tidak masuk kepada sistem KB membatasi anak dengan spiral, dengan suntikan KB dan sebagainya, dengan azl. Dan pendalilan di sini bahwa azl itu boleh, di mana disebutkan Al-Quran turun dan Al-Quran tidak melarang. Itu jadi poin sekarang. Karena di dalam ayat Al-Quran
disebutkan Al-Quran itu tibyanan likulli syai'. Disebutkan oleh Mujahid, tafsir dari tibyanan likulli syai', tibyanan ma haramallah wa ma uhilla lahu, menjelaskan dari hukum-hukum apa yang diharamkan oleh Allah dan dihalalkan oleh Allah. Maka Al-Quran terus turun dan permasalahan azl ada di kalangan para sahabat. Jika azl itu hukumnya haram, maka akan turun ayat seperti perkara-perkara masalah puasa Ramadan, turun ayat, masalah haji dan umrah turun ayat, masalah zakat turun ayat, masalah minum khamar haram turun ayat, dan seterusnya. Nah, di sini azl bukan dari perkara yang diharamkan karena pertama Al-Quran masih turun pada saat itu Nabi masih hidup, dan yang kedua Nabi ada di antara mereka. Dan Nabi mengetahui para sahabatnya melaksanakan azl agar tidak kesundul dari kehamilan, baru melahirkan istrinya, kemudian setelah nifas masuk lagi. Janin yang baru masuk lagi. Maka sebagian dari perempuan ada yang rahimnya lemah. Apalagi seperti di zaman sekarang ada operasi kesar. Tidak boleh perempuan yang operasi kesar untuk hamil setiap 1 tahun sekali. Itu akan merusak dari jaringan yang ada di perutnya dan sebagainya. Kemudian contoh yang lain. Indak ya Muhammad. Isma' hadis an Khalid ibn al-Walid. Ya'ti bidhab mahnudin. Bidhabin mahnud. Ismana mahnud minal hanid. Yani qata'u sagir wa ja'lu hanid. Minad dhab. Araf makna dhab? Baik. Fa'utiya li Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lam yakun bi ardi qaumi. Fa'akhadahu al-Walid. Fa'akhadahu al-Khalid ibn al-Walid. Summa dzukira fil hadis. Fajatarartuhu. Fa'akaltuhu. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dulu. Ada syahid fi mada? Ismi naw al-hadis. Aywa hadis mada yusamma? Marfu' ish. Marfu' qawli atau marfu' fi'li atau marfu' takriri. Takalamna al'an. Takriri. Ma makna marfu' takriri? Ay Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yuqarrir hadzal fi'l. Law kana aqlu dhab haram, Nabi sayamna Khalid bin Walid hina dzukira fil hadis fajtarartuhu fa'akaltuhu, maka aku mengambilnya dan aku memakannya di depan Nabi. Dan Nabi Muhammad SAW yang dulu, Nabi hanya melihat. Maka ini menjadi pendalilan tentang halalnya adhab dari segi marfu' takriri. Karena Nabi melihatnya dan Nabi diam. Jika makan binatang ini hukumnya haram, Nabi akan melarang sahabatnya. Paham? Baik. Adapun tentang permasalahan al-khalqiyah dan khuluqiyah, maka kembali kepada sifat-sifat Nabi secara akhlak, seperti dia orang yang zuhud, dan telah kami berikan contohnya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sifat-sifatnya yang khalqiyah, bahwa dia itu kulitnya sangat lembut dan sangat wangi, seperti disebutkan oleh Anas, tidaklah aku membelai dari tangan Nabi
maka tangannya itu selembut dan lebih lembut daripada sutra dan kain dibaj. Dan tidak pernah aku mencium dari keringat, baik dari badan ataupun ketiak, yang lebih harum daripada keringat Nabi Muhammad SAW. Nah, ini dari segi al-khuluqiyah, al-khalqiyah. Dan begitupun dari permasalahan akhlaknya, dia adalah orang yang zuhud, di mana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, tidaklah Nabi meninggal mengeluarkan atau meninggalkan dinar dan dirham ataupun budak-budak belian yang banyak, kecuali meninggalkan baglah yang putih dan senjatanya dan sebidang tanah disedekahkan untuk orang-orang fakir. Itu peninggalan para nabi, terutama Nabi Muhammad. Dan di lain sisi Nabi Muhammad mampu dan lebih untuk bisa menguasai dunia ini dengan kekayaan bergelimang harta. Seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, dan hadis ini muttafaqun alaih, bu'ithu bi jawami'il kalim, aku diutus dengan jawami'il kalim, wa nusirtu bir-ru'b, wa baina ana na'imun utitu bi mafatih khazainil ard. Maka aku juga diberikan kunci-kunci dari kekayaan dunia ini. Maka Nabi jika ingin untuk menjadi kaya raya, menjadi biliuner di zamannya dari dinar dan dirham, maka Nabi akan lebih kaya daripada Faris dan Rum. Namun dari akhlak yang mulia Nabi, dia lebih menginginkan menjadi orang yang fakir. Maka kita tutup pelajaran kita dengan jenis hadis marfu. Kalau tadi kembali kepada nabinya itu ada 5, maka sekarang jenis dari marfu dari segi pendalilannya ada 2. Bismillah. Pertama, marfu yang sharih. Apa makna marfu yang sharih? Jelas diidhofahkannya kepada Nabi. Seperti hadis-hadis tadi yang terdahulu. Minal qaul qala Rasulullah, jelas. Minal fi'il kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala kada wa kada, jelas. Ataupun takrir seperti hadis yang terdahulu, kata Jabir, kunna na'zilu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainana, masih hidup di antara kita. Dan juga hadis Adab, di mana Khalid bin Walid makan dari Dhab dan Nabi melihatnya. Maka jelas diidhofahkan kepada Nabi. Dan seperti di hadis-hadis Umdatil Ahkam, bahwa seorang sahabi melaksanakan salat, kemudian di saat ditanya, dari mana ini semua? Maka inilah yang aku persaksikan dulu Nabi Muhammad SAW salat. Maka di sini pun dinamakan marfu yang sharih. Seperti di hadis yang terdahulu, hadis Abi Hurairah di riwayat Hakim yang mana dia menjaharkan basmalah, dikatakan inilah usbihukum bi sholati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di mana Abu Hurairah mengajari para tabi'in, di antaranya menjaharkan basmalah. Kemudian setelah itu dia mengangkatnya kepada Nabi, inilah usbihukum bi sholat Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan begitu pun ucapan Malik ibn Huwairits di saat dia melaksanakan sunnah apa? Malik ibn Huwairits, pelajaran mudah, melaksanakan ruku yang melaksanakan sholat dengan jalsah al-istirahah. Maka dikatakan itulah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, jalsah al-istirahah. Maka seperti itu semuanya marfu sharih. Di saat mengangkat sahabat, kana Rasulullah alaihi wa alihi wasallam fa'ala dzalik. La usbihukum bi sholati Rasulillah. Dan juga lafaz-lafaz dari akhlak
dan juga dari penciptaan Nabi tentang anggota badannya. Maka ini dinamakan dengan marfu yang sharih. Maka pembagian ini seperti disebutkan oleh Ibnu Hajar di kitabnya Nuhbatul Fikr. Berkata, an yantahiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam tasrihan au hukman. Bahwa marfu itu terbagi menjadi dua. Ada yang marfu tasrihan, jelas. Seperti tadi kami misalkan, sahabat mengatakan, aku melihat Nabi seperti itu. Ataupun aku mengajari kalian seperti aku melihat, ataupun aku sholat bersama Nabi. Dan seterusnya. Seperti ucapan Anas juga, sholaitu khalfa Rasulillah, summa Abi Bakrin, summa Umar, summa Utsman, fakanu yastaftihuna bi alhamdulillah. Maka lafaz ini pun jelas, marfu sharih. Sholaitu khalfan Nabi, bahwa dia salat di belakang Nabi, menandakan ini adalah perkara yang marfu. Nabi tidak menjaharkan basmalah misalnya. Maka ini contoh-contoh yang marfu as-sharih.